Cina kerap kali menggunakan taktik-taktik yang dapat membuat lawan-lawannya tidak nyaman, terutama ketika timnas Indonesia bertandang ke sana pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Seolah-olah ingin memberikan tekanan tambahan, Cina sering memilih lokasi pertandingan yang jauh dari bandara utama, yang tentu saja hal tersebut dapat menyulitkan tim tamu. Meski demikian, PSSI telah melakukan langkah antisipatif dengan menyewa pesawat charter khusus untuk mengurangi dampak negatif dari taktik tersebut. Namun, jika PSSI memutuskan untuk membawa kasus ini ke Asian Football Confederation (AFC), Cina bisa berada dalam masalah besar, terutama jika terbukti ada pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Keputusan Cina untuk menggelar pertandingan melawan Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium di kota Qingdao menjadi sorotan utama. Jika Indonesia menggunakan pesawat komersial, waktu tempuh perjalanan bisa mencapai 30 jam, termasuk waktu yang diperlukan untuk berpindah dari bandara utama ke stadion. Hal tersebut jelas menyulitkan timnas Indonesia dan dapat dianggap sebagai upaya Cina untuk membuat perjalanan lawan menjadi lebih sulit. Berdasarkan regulasi AFC, jarak stadion dari bandara internasional tidak boleh lebih dari 200 km. Namun, jarak antara Beijing dan bandara Qingdao Jiaodong adalah sekitar 623 km, yang jelas melanggar aturan tersebut. Meski dengan pesawat charter perjalanan ke Qingdao bisa lebih cepat tanpa harus transit, PSSI tetap memiliki celah untuk melaporkan pelanggaran ini ke AFC. Jika laporan ini diterima, maka Cina bisa menghadapi sanksi yang berat. Namun, melihat sikap PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir, tampaknya mereka lebih memilih untuk menghadapi tantangan ini di lapangan daripada membawa masalah ini ke meja hijau. Kedekatan Erick Thohir dengan Presiden FIFA juga menjadi faktor yang memungkinkan PSSI untuk mengambil sikap tenang dan percaya diri dalam menghadapi segala tantangan. Sikap Cina ini telah menjadi perbincangan di berbagai media internasional. Salah satunya adalah Nikkan Sports dari Jepang yang secara tegas menyebut timnas Cina sebagai tim yang menyedihkan karena harus menggunakan segala cara untuk menang melawan Indonesia. Padahal, jika dilihat dari rekam jejak pertemuan kedua tim, Cina seharusnya bisa lebih percaya diri. Dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia belum pernah menang melawan Cina. Bahkan dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah. Namun, kondisi timnas Indonesia saat ini berbeda dengan sebelumnya. Tim Garuda yang kini diasuh oleh pelatih berpengalaman memiliki semangat juang yang tinggi dan tekad kuat untuk menghadapi setiap tantangan. Para pemain, termasuk bek andalan timnas Jay Izzes, menegaskan bahwa mereka tidak terlalu memusingkan taktik licik yang mungkin digunakan oleh lawan. Bagi mereka, fokus utama adalah bagaimana mempersiapkan diri dengan baik dan memaksimalkan setiap peluang yang ada di lapangan. Pelatih timnas Indonesia juga melihat situasi ini sebagai tantangan besar dan kesempatan emas untuk dapat membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi situasi sulit di laga tandang, namun fokus utama mereka tetap pada bagaimana bisa tampil maksimal di kandang sendiri. Pengalaman Cina yang gagal meraih kemenangan saat melawan Thailand di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, meski menggunakan stadion dengan akses sulit, menunjukkan bahwa strategi semacam ini tidak selalu efektif. Terlepas dari segala spekulasi dan taktik yang mungkin digunakan oleh Cina, PSSI dan timnas Indonesia harus tetap fokus pada persiapan mereka. Harapan terbesar tentu saja adalah bisa memberikan hasil terbaik bagi Indonesia di babak ketiga kualifikasi ini. Tantangan memang besar, namun dengan semangat juang yang tinggi dan persiapan matang, peluang untuk mencetak hasil positif tetap ada. Intinya, sepak bola adalah tentang bagaimana tim bisa bermain secara kolektif dan memaksimalkan potensi yang ada. Peringkat memang penting, namun semangat dan determinasi di lapangan juga menjadi faktor penentu.